record. Ya. PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kode etik dari suatu contoh kasus, yaitu kasus Ford Pinto. Untuk awalnya kami perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya Altin Widhan Rasaga, kemudian Alois Bayu Hans Abram, Ganesha Fajar Gumilang, Maulana Afif, Muklis Dwi Nugroho, Prames Latikris, dan Zaidan Altin. Oke, kita langsung saja ke materinya. Untuk ini pengenalan dulu apa itu kode etik insinyur. Kode etik insinyur adalah norma dan asas yang diterima oleh para insinyur sebagai landasan ukuran tingkah laku. Kode etik ini tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga membangun dan memelihara integritas dan reputasi dari profesi kita, yaitu profesi sebagai insinyur. Kemudian prinsip dasarnya satu karsa ada 4 poin ini. Mengutamakan kurahan budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Ini skip saja, kita langsung ke masuk kasusnya saja. Oke, kasusnya ini adalah Ford Pinto. Pinto itu adalah mobil yang diproduksi oleh perusahaan Ford. Desainer Ford Pinto menempatkan tangki bahan bakar di bagian belakang mobil di bagian belakang poros. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ruang bagasi yang lebih besar. Namun desain ini sangat berbahaya. Jika mobil tertabrak dari belakang, bisa menyebabkan ledakan karena disebabkan tangki bahan bakar yang bocor. Kemudian gimana sih kronologi masalahnya dari bagaimana sih kronologi masalah pada kasus ini? Dari awalnya Ford Pinto itu merupakan mobil yang didesain dari perusahaan Ford. Kemudian desain mobil ini menempatkan tangkinya di bagian belakang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan ruang bagasi yang lebih besar. Namun, desain bagasi yang lebih besar ini akan sangat berbahaya. Karena jika mobil ditabrak dari belakang, tangkinya bisa pecah, bahan bakar tumpah, dan bisa kebakaran. Kemudian, untuk masalah ini sebenarnya desainernya itu secara keseluruhan tidak memikirkan dampak berbahaya yang terjadi. Desain mobil Ford ini para desainer itu lebih memilih untuk menghemat beberapa dolar saja dalam biaya manufaktur tanpa memikirkan aspek keamanan dan keselamatan nyawa pengemudi dan penumpangnya. Mungkin dari pihak desainer itu tidak memikirkan dari dampak masalah tersebut, tapi pihak perusahaannya itu sebenarnya menyadari masalah ini. Tapi mereka itu enggan melakukan redesain pada desain tangki tersebut karena mereka itu lebih memilih untuk membayar biaya ganti rugi kematian daripada mendesain ulang bahan bakarnya. Karena dirasa biaya desain ini membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mendesain ulang tangki bahan tersebut. Ini ada contoh kasus-kasusnya yang karena peletakan tangki bahan bakar di bagian belakang pada tahun 1968, Ford Motor Company berdasarkan rekomendasi saat itu, Wakil Presiden Lee Iacocca memutuskan untuk memperkenalkan mobil subkompak untuk menghadapi persaingan kuat di Volkswagen. Namun desain mobil ini menuai kontroversi karena menempatkan tangki bahan bakarnya di bagian belakang mobil. Kemudian kasus yang pertamanya ada pada tahun 1971, Grace, pengemudi Ford Pinto, mengalami kecelakaan. Pada 28 Mei terdapat kecelakaan Ford Pinto yang dikendarai pengemudinya yang bernama Gray. Pintu terbakar dan interiornya dilalap api. Kecelakaan ini menyebabkan pengemudinya, Miss Gracie, meninggal dunia. Kemudian tahun 1978, sebuah Ford Pinto mengalami kecelakaan di Jalan Raya Indiana. Pada tanggal 10 Agustus 1978, sebuah Ford Pinto ditabrak dari bagian belakang Jalan Raya Indiana. Hantaman tabrakan itu menyebabkan tangki bahan bakar pintu pecah, meledak, dan terbakar. Hal ini mengakibatkan kematian 3 remaja putri yang berada di bagian belakang mobil tersebut. Kejadian ini bukan yang pertama kalinya pintu terbakar akibat tabrakan dari belakang. Kemudian kita masuk kode etik yang dilanggar. Nah, perusahaan Ford itu kan dari kasus tadi ya,
dari kasus tadi itu kita tahu perusahaan Ford itu hanya memikirkan keuntungan perusahaannya saja dengan mengeluarkan biaya produksi yang lebih rendah tanpa memikirkan keamanan dan keselamatan konsumennya. Nah, karena cuma memikirkan untung-untungannya saja itu, proyek Pintu ini jadi terkesan terburu-buru dalam proses perancangannya. Sehingga mereka itu kurang memikirkan kayak aspek keamanan pada desain tangki bahan bakarnya. Sehingga keamanan pada penumpang itu tidak diprioritaskan dan diabaikan. Kemudian setelah kode etik ada sanksi yang diterima perusahaan Ford. Dari sanksi yang kami ketahui itu dalam 7 tahun sejak peluncuran Pintu, sudah ada 50 tuntutan hukum yang berhubungan dengan tabrakan dari belakang, kemudian mengeluarkan biaya jutaan dolar untuk membela diri dari tuntutan hukum, untuk membayar ganti rugi korban, serta hilangnya penjualan akibat publisitas buruk dan persepsi publik bahwa Ford tidak merancang produknya untuk keamanan pengendara. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Apakah tidak ada? Ini tadi kelompok 1 ya? Ya Pak, kelompok 1 Pak. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya. Mungkin saya ingin bertanya. Oh ya. Oke, silakan. Saya Fadil Rahman Jafir, NIM 07190025. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 terkait kasus Ford Pinto ini. Mungkin apakah kelompok kalian menemukan bagaimana penyelesaian dari pihak Ford, atau mungkin dari kelompok kalian sendiri memiliki cara sendiri untuk menyelesaikannya, mungkin tanggapan dari kelompok kalian gitu. Ya mungkin itu, terima kasih. Izin menjawab, ini mungkin dari pandangan saya ya untuk kasus ini. Sebenarnya kalau dari saya sebagai seorang insinyur ini, saya lebih daripada mengincar keuntungan dengan cara seperti ini, dengan nyawa taruhannya, saya lebih memilih untuk redesain dari peletakan tangki bahan bakarnya tersebut. Lebih baik kita melakukan redesain seperti ini daripada nantinya di akhir harus menanggung biaya jutaan dolar untuk ganti rugi, baik yang meninggal karena kecelakaan tersebut ataupun karena daripada nyawa yang harusnya ditaruhnya gitu loh. Lebih baik keluar uang sedikit lebih banyak lagi daripada nyawa yang jadi taruhannya. Itu pandangan dari saya sih. Oh iya, terima kasih. Saya juga izin bertanya. Ya. Siapa ini? Apa boleh lihat slide untuk yang sanksinya? Sanksi. Siapa ini ya yang tanya? Saya Latif Priadi, I071902, Pak. Latif ya. Saya ingin bertanya, ini pertanyaan jika. Jadi, jika tadi kan perusahaan Ford ini meluncurkan mobil ini dengan tangki di belakang, dan itu membahayakan. Namun jika ternyata tidak ada kasus di mana mobil ini, maksudnya kasus ini mobilnya terbakar dari belakang gitu, tapi mobil ini tetap desainnya kayak gitu, apakah dia tetap diberikan sanksi? Soalnya di sini, soalnya saya lihat di sini sanksinya itu dari korban-korban. Tapi kalau misalnya korban itu tidak ada, jadi apakah dia tetap dijatuhkan sanksi? Terima kasih. Sekian, terima kasih. Ya. Sudah, saya izin menjawab lagi. Dari tadi pertanyaannya kurang lebih begini ya. Misal
desainnya ini tetap dipertahankan, namun kasusnya tetap nol, apakah tetap tetap ada sanksinya gitu kan? Iya kan? Iya. Menurut saya sih, walaupun misal ya nggak ada kecelakaan karena berletakan tangki bahan bakar di bagian belakang ini, namun ini tuh tetap gimana ya? Tetap rawan. Desain ini tetap rawan gitu loh. Walaupun menurut saya sih tetap harus ada sanksinya sih, soalnya dari segi desain pun itu sudah salah, tetap rawan gitu loh, walaupun nggak ada kecelakaan, nggak ada kasus karena ini tuh tetap nggak bisa. Desain ini tuh udah bahaya duluan gitu. Kalau dari segi perhitungannya kan harusnya tangkinya itu harusnya nggak ada di situ. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika sudah tidak ada, akan saya lanjutkan ke kelompok 2. Terima kasih dari kelompok 1 atas pemaparannya. Saya juga baca dari bukan jurnal sih, kayak berita gitu. Itu kata dari insinyurnya Ford sendiri itu memang sengaja dibuat bentuk kayak gitu karena itu biaya produksinya itu sangat murah, sehingga itu mengurangi lah biaya produksi mobil itu sih menurut saya. Sehingga itu menurut saya juga perlu dapat sanksi dari negara pembuat itu, pemerintah negara itu. Saya itu. Untuk moderator, apa ini sudah selesai? Kalau sudah, mau saya stop share screen. Sudah. Oh ya, terima kasih. Oke, terima kasih tadi Mas Zaidin yang terakhir. Oke, lanjut ke kelompok 2. Maaf menyela.